Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الترك ويا أهل الباطل ويا أهل النقد ويا النور. Amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama duduk mempelajari ilmu lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita membuahkan duduknya kita kelak bersama Rasulullah Muhammad SAW di surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang ke-35. Beliau bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana. Wa kunu, dan jadilah kalian ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ikhwanan adalah saling bersaudara. Jadilah kalian semua hamba Allah adalah saudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim satu adalah saudara dari muslim lainnya. La yadlimuhu, tidak mendolimi itu muslim yang satu pada muslim yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya kita sesama umat baginda Nabi Muhammad SAW, sesama umat Islam, hakikatnya adalah bersaudara. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi mentafsiri hadis ini, kunu ka ikhwanin nasab fi syafaqah wal rahmah wal mahabbah wal muasah wal muawanah wal nasihah. Jadilah kalian wahai umat baginda Nabi Muhammad SAW antara satu dan lainnya seperti saudara tunggal nasab. Kalau sudah sesama umat Islam, anggap seperti saudara kandung. Di dalam segi apa? Fisyafaqah warahmah, dalam segi saling berbelas kasih, saling rahmati. Wal muasah, saling peduli. Wal muawanah, saling membantu. Wan nasihah, dan saling mengingatkan, saling menasihati. Kalau kita bersaudara tunggal nasab seperti ayah ke anak, ibu ke anak, itu kan cinta ke anak luar biasa. Anak juga sama, cinta ke ayah ibunya luar biasa. Kalau anaknya salah, ayah ibu negur. Kalau anaknya susah, ayah ibu bantu, dan seterusnya. Begitu juga kita sesama umat Nabi Muhammad SAW,
sudah diikat persaudaraan oleh Rasulullah dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita seperti keluarga besar. Bahkan ini tadi Imam Qurtubi mengatakan anggap semua umat Islam itu kayak saudara kandung kita, di dalam saling mencintai, saling membantu dan seterusnya. Bahkan kata ulama, persaudaraan ikatan Islam itu lebih kuat daripada ikatan nasab atau keluarga. Kenapa? Karena ikatan persaudaraan Islam itu nanti membuahkan kebersamaan di surga. Semua umat Islam akan jadi satu di surga. Tapi kalau ikatan persaudaraan karena nasab atau keturunan keluarga itu belum tentu membuahkan surga. Loh, maksudnya pripun? Kalau misal ada ayah ibunya non muslim, anaknya muslim, ya tidak bakal ketemu nanti di akhirat. Walaupun tunggal nasab, walaupun keturunannya, tapi nanti pisah. Persaudaraan, ikatan kekeluargaan nasab itu tidak lebih kuat daripada ikatan persaudaraan Islam. Karena persaudaraan Islam itu bisa membuahkan perkumpulan di surga, bisa kumpul bareng ke surga. Tapi persaudaraan kekeluargaan tanpa ada Islam alias beda agama nanti nggak bisa kumpul. Karena itu di sini persaudaraan Islam itu di atas segalanya, bahkan mengalahkan persaudaraan nasab. Nah, kalau ada orang keluarganya semuanya muslim, berarti double persaudaraannya, saudara se-Islam dan saudara seketurunan senasab, ya tambah kuat. Karena itu persaudaraan Islam ini adalah nomor satu. Persaudaraan yang paling tinggi, karena yang mengikat antara satu dan lainnya dari umat Islam ini adalah langsung Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia, persaudaraan sesama manusia. Ini masuk dalam hadis yang juga ada riwayatnya, al-khalqu kulluhum iyalullah fa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li'iyali. Kama qala Nabi SAW, makhluk ini semuanya itu ibarat seperti keluarga, tanda kutip ya, keluarganya Allah, alias semuanya itu dicintai oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Maka yang paling dicintai oleh Allah dari semua makhluknya ini adalah yang paling manfaat. Jadi kita nggak boleh memusuhi siapapun dan bahkan apapun. Ini yang biasa disebut dengan ukhuwah basyariyah. Ada lagi yang menyebut ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa setanah air. Ini juga memang ada riwayat, walaupun itu bukan hadis tapi maknanya sahih. Hubul watan minal iman itu bukan hadis, tapi memang maknanya benar. Cinta tanah air termasuk sebagian dari iman. Akhirnya timbullah istilah ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa setanah air. Sebetulnya persaudaraan itu ya macam-macam, banyak, tapi intinya ada dua. Persaudaraan agama yaitu Islam, ada persaudaraan yang sifatnya di dunia saja.
macam-macam tadi, bisa persaudaraan tunggal nasab, bisa persaudaraan tunggal manusia sesama manusia, bisa persaudaraan tunggal tanah air, bisa persaudaraan tunggal partai, bisa persaudaraan tunggal organisasi, terus macam-macam, nggak terhitung itu. Tapi itu semua kalau tidak diikat dengan persaudaraan Islam, buahnya cuma di dunia aja. Buahnya nanti cuma di dunia saja, duniawi saja. Tapi kalau semua persaudaraan tadi itu diikat, dikuatkan, dibungkus dengan persaudaraan Islam, maka itu bisa berbuah pahala dan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu persaudaraan yang nyambung dan akan bisa dipetik buahnya kelak di akhirat hanya satu, yaitu persaudaraan atas dasar Islam. Ini yang akan kekal, ini yang akan membuahkan perkumpulan kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat Quran disebutkan walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma 'alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Nanti di akhirat itu orang-orang yang beriman dan keturunannya mengikuti leluhurnya dengan iman. Cuman leluhurnya ini ahli ibadah, orang soleh, derajatnya di surga tinggi. Keturunannya sama, mereka beriman, cuman ibadahnya beda. Ini nanti akan disatukan oleh Allah. Asal dia beriman, sama-sama Islam, mati bawa Islam, bawa iman, walaupun amalannya tidak seperti kakek-kakeknya yang banyak amalannya, nanti surganya jadi satu. Kakeknya misal wong soleh, ahli ibadah, tiap hari jamaah, tiap hari baca Quran, hatinya bersih, terus jadi orang yang dicintai sama Allah. Kalau perlu jadi walinya Allah misal. Nanti di surganya kan para wali, para ulama itu kan tinggi, sangat tinggi sekali, sangat mulia sekali. Bahkan mereka terpaut cuma 1 derajat alias bertetangga dengan derajatnya para nabi. Para nabi itu derajatnya paling tinggi di surga Firdaus. Di bawah derajat para nabi itu derajatnya orang-orang soleh, para ulama atau para wali. Orang yang benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk Allah, hartanya benar-benar untuk Allah, tenaganya untuk Allah, seumur-umur semuanya dijadikan untuk taat kepada Allah. Ini orang yang tinggi derajatnya nanti di akhirat. Terus dia punya keturunan, keturunan pertama, kedua sampai 7 turunan, sampai hari kiamat mungkin ratusan turunan. Maka semua keturunannya ini asal mereka bawa iman, nanti surganya dijadikan satu, dikumpulkan bareng kakeknya yang paling tinggi, asal mereka bawa ikatan Islam, bawa ikatan iman, jadi satu nanti. Kenapa kok disatukan? Kok enak ini amalannya nggak terlalu banyak dikumpulkan dengan yang paling hebat, paling tinggi, paling banyak? Karena untuk memuliakan kakeknya tersebut. Termasuk kemuliaan surga itu Pak, kenikmatan surga itu Pak, nek dikumpulno keluargane, itu termasuk kenikmatan surga. Ya, jangankan di surga, di dunia ini loh. Kalau jenengan nek kumpul kali keluargane ku nikmat, kumpul kali anake, kumpul kali putune, tambah nikmat gak karu-karuan. Makanya wong Jawa yang ngomong mangan ora mangan sepenting kumpul. Kenapa? Karena kumpul itu kenikmatan yang sudah gak bisa dibeli dengan harta sebetulnya. Kumpulnya keluarga, kumpul kabeh jadi siji rukun aibo, itu nikmatan luar biasa. Maka nanti di surga itu orang yang punya ikatan keluarga plus ikatan iman itu nanti di semua keluarganya dikumpulkan bareng. Asal keluarga keturunan tadi itu yang 7 turunan, 100 turunan, mereka semua bawa Islam, bawa iman, nanti surganya dijadikan satu, dikumpulkan
dengan kakeknya yang paling mulia derajatnya di mana, itu semuanya dikatrol naik semuanya. Sebaliknya kalau ada orang yang punya kakek-kakek mulia, wong tua sing soleh, tapi ternyata dia nggak mau meneruskan kesolehan kakeknya, dia nggak mau bahkan mungkin keluar dari Islam, naudzubillah. Maka sehebat apapun kakeknya, kalau dia meninggal ternyata nggak bawa Islam, nggak bawa iman, ya sudah, nggak bisa kumpul, pisah. Walaupun keturunannya, walaupun anaknya, walaupun cucunya wali, tapi kalau dia keluar dari ikatan Islam ini, maka dia pun tidak akan bisa masuk surga, dan bahkan jangankan kumpul, masuk surga tidak bisa. Karena itu sebagian ulama mengatakan termasuk ikatan yang paling kuat adalah persaudaraan sesama Islam. Kadang ada orang itu punya ikatan persaudaraan dengan para ulama, dengan para wali wong sing soleh tadi itu. Ikatannya apa? Oh, jadi muridnya, oh jadi pecintanya, oh jadi orang yang dukung dakwahnya dan seterusnya. Punya ikatan dengan para ulama. Itu nanti kata sebagian ahli tafsir, mereka juga sama, dianggap keluarga dari ulama tersebut. Kalau kita punya ikatan sama ulama orang soleh, ikatan antar guru murid, atau ikatan antara pecinta, kita mencintai ulama fulan kita cintai, ya. Kemudian kita juga bantu dakwahnya dan seterusnya, minimal kita bantu doa, punya ikatan batin sama dia, minimal doa dan seterusnya semampunya, itu nanti dianggap seperti keluarga besarnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu, orang alim itu nanti kalau mau masuk surga disetop sama malaikat. Kif ya alim, berhenti wa alim, kamu cari dulu anak muridmu atau murid dari muridmu, terus dicari dulu, kamu syafaati semua, jak bareng masuk surga, bareng dengan derajatmu di surgamu bareng. Karena itu kata Rasulullah kan, yasfa'u yaumal qiyamah thalatha, dari kiamat itu nanti ada yang beri syafaat itu 3 orang. Pertama al-anbiya, para nabi, jelas. Tsummal ulama, para ulama yang soleh maksudnya, wong ulama yang memang dia ngamalkan ilmunya. Kemudian syuhada, orang yang mati syahid. Ini 3 golongan ini nanti bisa menolong orang-orang yang dia cintai, baik keturunannya atau yang dia cintai melalui jalur dia muridnya, atau dia temannya, atau dia tetangganya, atau dia memang mencintai si alim tersebut, punya hubungan intinya. Itu nanti juga akan disyafaati, dibarengkan jadi keluarga besar dari orang yang mulia tersebut, orang yang alim tersebut. Makanya inilah rahasia pentingnya di dalam Islam itu sangat keguruan. Kita punya guru ini penting. Kita mungkin amalannya nggak seperti mereka orang-orang soleh, tapi kalau kita punya guru nyambung ke orang yang soleh, dia punya guru ke atas yang soleh, nah itu harapannya kita punya sambungan, punya hubungan nanti di akhirat, dimasukkan dalam rombongan mereka, jadi keluarga besar mereka. Itu tujuan pentingnya kita cari ilmu, kita nyambung ke para ulama. Jadi kita ketika cari ilmu itu ojo niat niki ceramah lucu ora, jangan, niatkan untuk nyambung dengan ulama tersebut, niatkan jadi muridnya, niatkan jadi pecintanya, sehingga nanti di akhirat itu walaupun mungkin kadang kita ketemu sama ulama tersebut 1 kali tok, mungkin tidak salaman dari kejauhan karena kita ngaji, niat ngaji, itu nanti di hari kiamat bisa jadi ulama tersebut mengenali kita karena kita pernah hadir, pernah nimba ilmu sama dia. Akhirnya ulama tersebut semakin dia tinggi, kalau dia tinggi derajatnya, maka semakin banyak yang akan dia bawa, dia syafaati semua orang yang kenal sama dia. Karena itu ini hubungan Islam, persaudaraan Islam itu lebih kuat daripada yang lainnya. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar punya persaudaraan Islam ini benar-benar dijaga dan diperkuat. Jangan sampai kita dicerai-berai oleh siapapun. Jadi persaudaraan Islam ini enggak mengenal waktu dan jarak. Pokoknya nek wong Islam kabeh dulurku, ngoten.
Wong Islam mau Amerika, mau India, mau Afrika yang hitam-hitam itu. Kalau mereka Islam, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu Muhammad Rasulullah, saudara kita semuanya. Tanpa mengenal batas negara ini negara itu. Persaudaraan Islam itu tembus semua batas, menembus semua batas, bahkan persaudaraan Islam itu akan terus tidak hanya di dunia, bahkan sampai nanti di akhirat, tembus dimensi alam, dunia dan akhirat. Persaudaraan Islam itu nanti akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kalau kita dengar ada orang Islam di ujung timur sana, mereka kesusahan, mereka tertimpa musibah, atau mereka dijajah seperti yang di Palestina, kita dengar, maka kita harus ikut susah. Kita ikut berusaha bantu dengan apa ya, semampunya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang diberi harta ya kirim sana, transfer melalui organisasi atau lembaga-lembaga yang dapat dipercaya ya, sebagai rasa cinta kita, persaudaraan kita terhadap mereka. Kalau yang tidak mampu ngirim, ya minimal doa, minimal ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Jangan kita lihat di media sosial misalnya enten wong Palestina syutingnya dibom buru-buru, biasa kayak film. Waduh, harus ada rasa kasihan. Minimal doakan sama mereka. Bahkan Nabi mengatakan malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Kalau Nabi SAW, orang yang tidak punya perhatian terhadap urusan kaum muslimin padahal dia tahu, tapi dianggap biasa, nggak ada perhatian sama sekali. Wala dia nggak bantu dengan harta, dia nggak bantu dengan tenaga, tidak bantu dengan doa aja nggak ada perhatian sama sekali, dianggap selalu biasa kayak film aja gitu. Maka orang seperti ini tidak digolongkan golongan kaum muslimin. Khawatirnya nanti kalau dia meninggal bisa su'ul khotimah. Alhamdulillah min dzalik. Jadi harus kita merasakan apa yang kaum muslimin rasakan. Anggap kayak saudara kita, yang kecil kita anggap kayak adik kita atau anak kita. Kita lihat la ilaha illallah, cah cilik bayi kena bom kayak seperti itu, orang tuanya meninggal semuanya, ada yang tua, ada yang ini. Yang kecil kita anggap seperti adik atau anak kita, yang besar lebih tua dari kita anggap seperti kakak atau orang tua kita. Intinya harus ada kepedulian, merasa itu adalah saudara-saudara saya, merasa itu adalah keluarga saya, seperti itu. Sebagaimana kalau kita merasa sakit kalau anak kita sakit, kita merasa terganggu kalau ada saudara kita diganggu dan seterusnya. Begitu juga kalau ada umat Islam yang kita dengar kabarnya, kita tahu susah, kita tahu dijajah seperti itu, maka kita harus ikut prihatin, minimal setiap saatnya kita doakan. Kalau kita ingat, kita doakan, kita selipkan di doa-doa kita agar kita terhitung menjadi orang yang selalu merajut persaudaraan Islam, yang mana ini adalah persaudaraan yang diikat langsung oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini persaudaraan Islam. Wa kunu ibadallah ikhwana al-muslimu akhul muslim. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang saling mengasihi, saling bersaudara, saling membantu dan seterusnya sesama umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala yadlimu, la yadlimu, tidak boleh kita saling mendolimi saudara kita sesama muslim, tidak diperbolehkan. Namanya saudara, kakak mosok ya dolimi adik mosok ya dolimi kakak, kan tidak pantas, saudara. Begitu juga persaudaraan Islam itu seperti itu, tidak boleh kita mendolimi antara muslim satu dan lainnya. Kita adalah saudara, tidak boleh saling mengganggu. Sebagaimana sering diterangkan, ad-dulmu dulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan yang banyak nanti dari kiamat. Orang itu kalau suka zalim, maka dia nanti di akhirat gelap gulita.
di kuburnya gelap, di mahsyar gelap, semuanya gelap. Kalau sudah gelap tersiksa, tidak enak. Jangankan di hari kiamat, kita di dunia nih loh Pak, naik gelap nih kalau nggak enak. Dan masjid kok kuat tengah, gak enak kabeh. Di rumah kok gelap gulita. Andai kan dunia ini tidak ada listrik, wah sudah enak kabeh. Nih padahal di dunia kita masih bisa baring-baring, kita masih bisa sambil makan, walaupun mati lampu, makan ini makan itu bisa masih. Nah bayangkan gelap kok di hari kiamat, gelap kok di dalam kubur, ya tambah mengerikan, tambah menyiksa. Alhamdulillah. Nah itu semua disebabkan kalau kita itu zalim. Karena itu disebutkan ad-dzulmu yudhibul barakah. Orang yang suka zalimi saudara muslimnya itu bisa menghilangkan keberkahan. Niki ada cerita dulu niku ada seorang raja. Raja niki ketika jalan-jalan memantau rakyatnya, lihat ada orang yang punya sapi. Sapinya ini bagus. Terus sapinya ini istimewa. Ketika sampai di situ raja mampir, dipersilakan, akhirnya diperahkan susu sapi. Susu yang murni langsung diperahkan. Subhanallah, sapinya ini bagus, diperah itu keluar seperti air susu dari 30 sapi. Jadi sapi siji menghasilkan susu seperti 30 ekor sapi. Saking ajibnya ini sapi, saking bagusnya ini sapi. Akhirnya si raja dikasih air susu itu dimasak dan seterusnya. Susu itu digodok dan seterusnya, sudah dinikmati sama raja. Raja punya keinginan, pas pulang punya keinginan, sapi ini besok mau tak ambil aja. Raja kan bebas. Punya niatan mendolimi orang yang punya sapi ini, besok mau tak ambil ini sapinya. Gelagatnya raja kelihatan, si orang yang punya sapi ini bisa membaca raut wajahnya dan lain-lain, itu bisa dibawa. Kayaknya raja pengen ngambil sapi saya. Akhirnya besok dia datang lagi ke situ, minta perahan daripada susu sapinya seperti yang kemarin. Diperah, ternyata cuma keluar air susu separuh aja. Berarti seperti sapi 15 ekor. Kalau yang kemarinnya kan diperah itu sebanyak seperti air susu 30 ekor sapi. Kalau sekarang berkurang separuh, tinggal 15. Perahannya itu seperti 15 sapi. Raja kaget tuh, ini sapinya kenapa kok drastis berkurang 50%, padahal kemarin banyak gitu. Maka si orang ini nyindir raja. Raja, ini kayaknya gara-gara jenengan pengen ngambil sapi kula toh. Jenengan punya niatan ingin mengambil hak saya, berarti dolim. Ketahuilah raja, dolim itu bisa menghilangkan keberkahan. Kalau pemimpin dolim, rakyatnya juga merasakan daripada hilangnya keberkahan sebab dolimnya pemimpin. Akhirnya raja kaget, nggak jadi tak ambil. Kemudian dia berjanji, la jaroma, tidak boleh tidak, alias harus aku akan menjadi raja, pemimpin yang adil, bahkan yang paling adil. Dia mengurungkan itu semua. Subhanallah, memang kalau kita itu mendolimi orang, itu berkah itu akan hilang. Ada Pak, sekarang itu ada seorang ulama besar namanya Habib Ali Al-Jufri. Itu keulamaannya, kealimannya, sekarang beliau masih hidup. Itu sampai diakui oleh yang namanya Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama ahli sunnah jamaah Syria yang syahid ketika kena bom. Itu Syekh Al-Buti ini guru dari para kiai Indonesia. Ulama Indonesia yang belajar ke luar negeri itu banyak yang berguru sama beliau. Dan beliau dijuluki Ghazali hadaz zaman, seperti Imam Ghazali zaman ini, karena kitabnya itu luar biasa, karangannya banyak dan isinya ilmiah luar biasa. Kealimannya diakui oleh seluruh ulama dunia, bahkan kiai-kiai kita pun mengakui keulamaan beliau. Itu saya Buti ngakui ada sosok Al-Habib Ali Al-Jufri ini adalah rajulun budi'alahul qabulu fil ardh.
Habib Ali Al-Jufri ini pemuda, masih muda. Sekarang usianya mungkin sudah berapa itu Habib Ali? Saat itu masih muda. Saya Buti pas masih hidup, Habib Ali masih muda. Ini wahai hadirin, saat itu hadir di majelisnya beliau. Ini hadirin, Habib Ali Al-Jufri ini adalah seseorang sosok yang sudah diterima oleh Allah sehingga diterima nasihatnya oleh segenap manusia. Habib Ali Al-Jufri itu di Timur Tengah sana Pak. Niku omongannya didengar banyak orang. Nasihatnya didengar sama banyak orang, ilmunya diambil banyak orang. Nah itu kalau kita pengen tahu Habib Ali Al-Jufri ini ayahnya bukan ulama. Jangankan ulama dunia, ulama kampung aja tidak. Ayahnya Habib Ali Al-Jufri ini, Habib Ali Al-Jufri ini sekelas ulama dunia, dikenal sak dunia. Para ulama-ulama yang lain pun mengakui beliau. Itu ayah beliau itu bukan ulama, jangankan ulama. Ulama kampung aja tidak. Ayahnya itu pejabat, ahli politik, tapi anaknya bisa jadi ulama sekaliber internasional, berkaliber dunia. Kenapa kok bisa begitu? Ternyata ayah beliau itu pejabat yang jujur, yang amanah. Subhanallah, lahir dari sosok pejabat yang seperti ini, ulama sekaliber internasional yang ilmunya diakui bukan hanya oleh oleh para habaib saja, tapi diakui juga oleh seluruh ulama-ulama di dunia. Masya Allah, pejabat amanah, punya anak jadi ulama besar, berkah anak-anaknya, berkah keturunannya. Karena itu kita sesama umat Islam tidak boleh saling menzalimi. Begitu juga terhadap sesama manusia, sesama umat manusia, kita juga dilarang oleh Rasulullah untuk melakukan kezaliman. Terlebih terhadap sesama umat Islam, kita seperti keluarga besar, diikat persaudaraan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW melalui syahadat yang kita baca, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sudah membaca itu, sudah jadi saudara kita semuanya. Walaupun beda negeri, walaupun beda benua, walaupun beda suku, mereka semua adalah saudara kita sesama umatnya Nabi Muhammad SAW.